Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Halo para sahabat investor, kabar terbaru dari salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang berkode saham BBRI akhirnya keluar. Bulan Agustus ini, mereka merilis laporan kinerja terbaru, dan meskipun pendapatan bunganya bertumbuh, ada beberapa tantangan di laba bersih yang bikin para sahabat investor sedikit bertanya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas lengkap, agar para sahabat investor bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih tenang dan lebih bijak. Pertama, kita membahas pendapatannya terlebih dahulu. BBRI berhasil membukukan pendapatan bunganya di kuartal 2 tahun 2025 sebesar 49,102 triliun rupiah. Naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama di kuartal 2 tahun 2024 yang sebesar 45,433 triliun rupiah. Sedangkan jika dihitung untuk kinerja semester 1 tahun 2025, pendapatan bunga BBRI mencapai 95,448 triliun rupiah, naik sebesar 4% bila dibandingkan dengan kinerja semester 1 tahun 2024 yang sebesar 91,969 triliun rupiah. Kenaikan ini jelas menunjukkan kalau mesin bisnis mereka, terutama di segmen UMKM, masih menjadi tulang punggung yang kuat. Segmen UMKM ini ibaratnya jantungnya BBRI, dan sampai sekarang masih berdetak kencang. Bahkan, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mereka tetap mampu mendorong pertumbuhan kredit sebesar 6% secara year on year per Juni tahun 2025. Dana murah alias KASA juga ikut naik 11% secara year on year, yang artinya biaya dana menjadi lebih efisien. Meskipun pendapatan bunganya naik, ada kabar yang sedikit kurang bagus dari sisi laba bersihnya. Kuartal 2 tahun 2025, laba bersihnya tercatat 12,6 triliun rupiah, turun 9% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024 yang sebesar 13,8 triliun rupiah, dan juga turun 8% dibandingkan kuartal 1 tahun 2025 yang sebesar 13,6 triliun rupiah. Kalau kita total selama semester 1 tahun 2025, laba bersihnya 26,2 triliun rupiah, terkoreksi 12% dibandingkan semester 1 tahun 2024 yang sebesar 29,6 triliun rupiah. Kenapa bisa turun? Faktor utamanya adalah lonjakan beban provisi. Di kuartal 2 tahun 2025 saja, beban provisi naik 41% secara year on year. Ini artinya, BBRI harus menyisihkan lebih banyak dana untuk mengantisipasi kredit macet. Secara kumulatif, selama 6 bulan pertama tahun 2025, provisi naik 26% secara year on year. Padahal, kalau kita lihat operasional murninya, justru ada perbaikan. PPOP atau laba operasional sebelum provisi mengalami kenaikan 8% di kuartal 2 secara year on year dan masih positif 2% sepanjang semester 1 tahun 2025. Margin laba bersihnya juga turun di kuartal 2 tahun 2025 menjadi 24,99% bila dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024 yang sebesar 27,33%. Sedangkan IPS, earning per share atau laba perusahaannya di kuartal 2 tahun 2025 menjadi 83,16 rupiah, terkoreksi hampir 9% bila dibandingkan dengan IPS kuartal 2 tahun 2024 yang sebesar 91,16 rupiah. Beralih ke kualitas aset BBRI, secara total, untuk NPL, non-performing loan bruto BBRI masih aman di kisaran 3%. Tapi, ada cerita menarik kalau kita bedah per segmen. Di segmen mikro,
NPL naik dari 3,36% di Maret tahun 2025 menjadi 3,86% di Juni tahun 2025. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah untuk manajemen, karena segmen mikro adalah core bisnis mereka. Sebaliknya, segmen korporasi justru membaik. NPL turun cukup signifikan dari 2,36% ke 1,61% di kuartal 2 tahun 2025. Dan kredit korporasi pun melaju, tumbuh 16% secara year on year per kuartal 2 tahun 2025. Ini memberi sinyal kalau BBRI mulai agresif di segmen besar sambil tetap membenahi kredit mikro yang sempat tertahan karena restrukturisasi. Bagaimanakah prospek BBRI ke depan? Manajemen BBRI masih optimis untuk kinerja semester 2 tahun 2025. Mereka berharap percepatan belanja pemerintah dan tren penurunan suku bunga akan menjadi bahan bakar baru untuk pertumbuhan kredit dan memperbaiki likuiditas perbankan. Jadi, kalau para sahabat investor adalah investor jangka panjang yang fokus pada stabilitas dan dividen, BBRI masih sangatlah menarik. ROA, return on asset mereka masih solid di 2,69%, di atas rata-rata industri. Tekanan untuk net margin dan IPS ini kemungkinan sifatnya sementara, selama kredit bermasalah bisa dikendalikan. Berapakah harga wajar BBRI? Untuk harga wajar BBRI, menurut perhitungan dari Sadar Saham, berada di rentang harga Rp3.470 sampai Rp5.200 per lembar saham. Ini didapat dari mengalihkan IPS, earning per share BBRI secara anualis atau yang disetahunkan, yang sebesar 346,75 dengan PER, price earning ratio rata-rata IHSG di kisaran 10-15 kali, maka memperoleh hasil 3.470 sampai 5.200, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Dengan melihat harga BBRI saat ini di harga Rp4.050 per lembar sahamnya, maka bisa Sadar Saham simpulkan, saat ini harga saham BBRI berada di rentang harga wajarnya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, BBRI di kuartal 2 tahun 2025 ini seperti mempunyai dua wajah. Di satu sisi, pendapatan tumbuh kencang, tapi di sisi lain, laba bersih turun karena profesi yang melonjak, dan juga ada tekanan di segmen mikro. Kalau para sahabat adalah tipe investor yang sabar, ini bisa menjadi momen akumulasi. Tapi, kalau para sahabat investor adalah tipe trader yang mencari momentum, pergerakan harga beberapa minggu ke depan akan menjadi kuncinya. Jadi, menurut kamu, apakah BBRI di semester kedua nanti bisa balik ke tren naik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share biar tidak ketinggalan update saham berikutnya. Yuk investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!